Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi di sini perkenalkan, nama bapak Renditio Satya Fariza. Kalian bisa panggil bapak Rendi. Dan bapak juga ingin nih kenal sama kalian satu sama lain. Boleh dari sini dulu, siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbul, biasa dipanggil Hasbul. Saya berasal dari Utara. Baik, Hasbul. Dan kita bapak siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Albar, Pak. Biasa dipanggil Rafi. Saya berasal dari Gayubus, Pak. Baik, Rafi, terima kasih. Silakan. Dan sebelah Rafi siapa namanya? Kenalkan, nama saya Iman Dafa, biasa dipanggil Dafa. Asal saya dari Takengon Aceh Tengah, Pak. Baik, terima kasih anak-anak bapak semuanya. Apakah anak-anak bapak semua tahu kenapa kita berada di sini pada hari ini? Belum, Pak. Ya, jadi kita di sini kita bakal melakukan konseling kelompok. Udah ada yang tahu konseling kelompok tujuannya buat apa? Tahu, Pak. Tahu ya. Baik, sebelum kita mulai ke sana, alhamdulillah kita berdoa dulu sebelum kegiatan kita dimulai. Boleh dari dapat pimpin doanya dapat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Baik anak-anak bapak semuanya, jadi konseling kelompok ini kita akan menyelesaikan masalah-masalah kita yang mungkin ada satu masalah, dua masalah, atau tiga masalah, atau bahkan lebih. Jadi di sini kita duduk di sini kita akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan juga bapak harap di kegiatan kita hari ini anak-anak bapak tuh berpartisipasi aktif lah. Nggak ada yang tertutup, langsung terbuka aja. Jangan takut karena di sini kita nggak bakal bocorin tuh kayak apa itu cerita apa, dapat cerita apa, dan cerita apa. Kita cuman pembahasan kita cuma sekedar sampai di sini aja. Kita selesaikan di sini dan nggak akan kemana-mana. Baik anak-anak? Baik, Pak. Baik. Kita lanjut ya. Baik, anak-anak bapak semuanya, di sini kita akan mulai langsung kegiatan konseling kelompok kita. Apakah anak-anak bapak sudah siap semuanya? Siapa? Siap. Boleh nggak bapak ingin tahu nih perasaan kalian satu saat ini, dimulai dari Hasbul dulu kalau boleh bapak tahu. Apa yang perasaan Hasbul rasain saat ini? Saat ini yang saya rasakan yaitu gelisah, Pak. Gelisah. Baik, Hasbul tetap gelisah itu bentar ya. Boleh Abai kalau bapak boleh tahu kenapa? Saya bingung, Pak. Abai Nggak tahu mau hidup kayak mana. Kalau ada bencana. Abai tetap di situ dulu. Bapak apa? Khawatir. Apa rasanya? Khawatir. Khawatir. Bapak di posisi khawatir sekarang ya. Boleh bapak tanya dari Hasbul dulu. Kenapa Hasbul bisa merasa gelisah Hasbul? Mungkin karena ada beberapa tugas yang Hasbul belum siap, Pak. Karena ada beberapa tugas yang Hasbul gelisah ya. Yang Hasbul belum selesaikan ya. Kalau Abai boleh bapak tahu kenapa Abai itu? Saya bingung, Pak. Bagaimana kelanjutan hidup, Pak? Kan gara-gara bencana ya, Pak. Gara-gara bencana ini orang tua di rumah susah. Apalagi saya di sini nanti gimana, Pak? Mau kirim susah, jaringan nggak ada. Terus di sini ada pun uang mahal-mahal semua, Pak. Naik harga dari 2 kali lipat, Pak. Itu. Berarti Abai di posisi bingung sekarang. Abai nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Baik. Kalau Dafa boleh bapak tahu kenapa Dafa? Saya khawatir, Pak. Khawatir karena saya saat ini kan masa-masa ujian, Pak. Terus saya khawatir takut nilai saya nggak bagus, Pak. Dan juga saya sebenarnya pengen kali balik kampung, tapi karena ujian ini saya belum bisa balik kampung. Oh, berarti hampir sama seperti Hasbul ya, tapi bedanya karena ujian ya. Ujian dan juga pengen juga balik kampung ya, karena ujian aja ya terhalangnya ya. Baik.
Baik, dari semua udah Bapak dengar nih kenapa ya. Bapak mulai dari Hasbul lagi nih. Hasbul gelisah karena tugas Hasbul. Ya, Pak. Nah, tugas Hasbul banyak yang belum sempat Hasbul kerjakan. Ya, Pak. Nah, ada nggak niatan dari Hasbul tuh untuk membagi waktu untuk tugas tuh Hasbul selesaikan? Nah, itu dia, Pak. Ini udah di penghujung waktu, Pak. Waktu pun saya rasa tipis, kemungkinan besar nggak siap, Pak. Kemungkinan besar nggak siap. Kok bisa Hasbul bisa berpikiran kalau kemungkinan nggak siap? Karena udah pernah buka, Pak, dan langsung nge-stuck, Pak. Nggak bisa ngapain-ngapain, nggak tahu ngomong ngapain, Pak. Gimana buat tugasnya. Dan Hasbul pikir itu butuh waktu lama, Pak. Butuh waktu lama. Ya. Kalau Bapak boleh tahu tugasnya diberikan dalam waktu dekat dan deadline-nya singkat, atau dikasih tugas itu dari ujung-ujung hari di jauh-jauh hari, tapi Hasbul tidak membuatnya di hari itu langsung. Nah, itu dikasih tugas pas kemarin Hasbul di kampung, Pak. Karena posisinya kan kemarin bencana. Hasbul dari Banda ini ke kampung masih bisa pulang. Nah, mungkin kalau kawan-kawan lain ada yang nggak bisa pulang. Nah, Hasbul sendiri nggak bisa pulang sana, Pak. Nah, di sanalah Hasbul sibuk bersihin rumah, banyak lumpur, Pak. Selutut ada lumpurnya, Pak. Iya. Nah, Rencana waktu itu ya. ya. Nah, disitulah dikasih tugasnya, Pak. Mana sempat Hasbul, apalagi jaringannya, Pak, listriknya. Iya. Nah, Kalau gitu Bul berarti sebenarnya tugasnya udah lama dikasih, tapi emang karena kehalang karena Hasbul dari kampung kita aja ya. iya. Iya. Baik. A few moments later. Abai, kalau Bapak boleh tahu nih sama Abai, apa yang membuat Abai itu merasa kehilangan arah gitu, bingung Abai arahnya mau kemana? Jadi Pak, kan bencana ini Pak, dia ini nggak mandang umur Pak, nggak mandang tempat, terus dia nggak mandang harta Pak. Semua hangus Pak. Nah, jadi kondisi saya ini Pak, kebetulan akhir bulan Pak kan. Jadi saya hidup susah sini Pak. Saya tidak punya motor, kendaraan Pak. Pembulan saya menipis Pak. Iya. Saya kaget, nggak tahu berita Pak. Tiba-tiba daerah saya terdampak banjir Pak. Banjir memang tidak besar Pak, tapi dampaknya itu yang besar Pak. Mohon maaf Abai, ini Bapak potong sedikit. Abai asalnya dari mana? Dari Gai Luas Pak. Oh iya. Gai Luas itu Pak berada di tengah-tengah. Jadi ada 5 akses jalan masuk dari berbagai kota dan kabupaten di Aceh ini Pak. 5-5-nya keputus Pak. Jadi di situ bahan pokok naik semua tinggi Pak. Dan jaringan nggak ada dan mati lampu juga Pak. Jadi di sana kembali kayak masa lalu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa lagi Pak. Dimana ibu saya mengirimkan foto sama saya. Mereka selama mati lampu dan di sana juga kesusahan gas Pak. Di situ mereka masak dengan kayu Pak, di depan rumah. Terus pakai lilin juga di sana nggak ada juga Pak. Jadi di situ pakai lampu minyak susah. Saya di sini ngekos sendiri Pak. Bahan pokok naik dan saya juga nggak tahu gimana, makanya saya bingung Pak. Tapi alhamdulillahnya teman saya Pak ada yang bilang ada tempat pengungsian khusus yang terdampak bencana dari Gai Luas Pak. Ada di dekat Masjid Oman Pak. Di situ ada khusus untuk mahasiswa Gai Luas. Di situ ada dapur umumnya dan ada tempat tinggalnya Pak. Alhamdulillah ya. Berarti untuk sekarang keluarga sudah bisa dihubungi ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Untuk Abainya selama keluarga terdampak bencana di sana, Abai di sini kesusahan tidak kayak contohnya kayak ekonomi Abai, Sangat kesusahan. kesusahannya karena orang tua di sana nggak bisa ngirim ya Pak ya. Pak. Berarti di sini Abai posisi Abai bingung karena di sini juga sekolah sudah mau libur, terus juga mau pulang juga Abai tidak bisa, terus juga orang tua alhamdulillah sudah bisa dihubungi tapi Abai tetap kesusahan di sini ya. Iya Pak. Kalau dapat nih, kalau Bapak boleh tahu khawatirnya kenapa Pak? Sesuai yang saya bilang tadi Pak,
saya khawatir karena yang pertama, karena bencana ini akses ke kampung saya itu tertutup Pak, jadinya kampung saya itu terisolasi. Nah kemarin itu saya sangat khawatir karena jaringan dan listrik juga nggak ada di kampung saya. Kalau sekarang ini alhamdulillah jaringan dan listrik sudah mulai ada walaupun nggak maksimal gitu Pak. Terus khawatirnya itu ya karena sekarang juga di masa-masa ujian Pak kan, saya takut nilai saya tuh Turun ya. turun, terus nanti orang tua kecewa Pak. Saya takut khawatir seperti itu Pak. Oh berarti Dafa di sini Dafa tak khawatir kalau nilai ujian Dafa itu turun karena di posisi sekarang Dafa tuh lagi memikirkan orang tua yang ada di sana dan Dafa yang kesusahan di sini masalah ekonomi juga ya Dafa ya. Iya Pak. Baik, berarti hampir sama seperti apa ya. Iya Pak. Terima kasih Dafa. Baik, anak-anak Bapak semuanya, Bapak ingin tanya, coba sama Hasbul nih Bapak tanya di situasi yang Hasbul hadapi sekarang, kondisi yang Hasbul hadapi sekarang, apa yang Hasbul akan lakukan? Mungkin saya akan buka kembali lembaran tugas. Saya akan mencoba semaksimal mungkin semaksimal saya. Mungkin kalaupun telat ngumpul itu menjadi salah satu, tetap menjadi kewajiban saya Pak. Saya kurang yakin Pak, Banyak kenapa Hasbul? karena tugasnya banyak Pak. Masih banyak. Ya waktunya singkat lagi Pak. Apa saya buat atau enggak sekalian, mending nggak saya buat. Berarti Hasbul bingung sekali Iya. ya. Baik, Hasbul tetap di situ dulu. Coba Abai, kalau di posisi Abai sekarang, apa yang akan Abai lakukan? Jadi Pak, ada 4 Pak yang bisa Abai lakukan selama ini Pak. Sama terkena bencana. Yang pertama Pak, Abai mau mengungsi ke masjid Jami USK, karena di situ ada tempat tidur, di setiap tempat tidur ada tempat makan juga Pak. Tinggal bawa diri dan pakaian saja Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk uang jajan, kebetulan saya ada kawan di sini punya bisnis Pak. Dia kebetulan owner gitu Pak. Saya ngambil sip harian kepada dia Pak untuk nambah-nambah uang jajan saya Pak. Kedua, yang ketiga, untuk transportasi yang bisa saya lakukan Pak, saya penghuni sepeda di kos Pak. Dan yang terakhir, saya berdoa Pak. Bagus nih, Abai tetap di situ dulu. Coba Irman Dafa, di posisi dan kondisi sekarang apa yang akan Dafa lakukan? Untuk sekarang Pak, saya cuma bisa belajar untuk mempersiapkan ujian saya Pak. Terus juga kalau untuk kondisi rumah, saya hanya bisa berdoa dan berharap semoga di sana itu baik-baik saja Pak. Untuk keuangan saya di sini dan harga, saya pikir bahwa ya mungkin saya itu coba untuk berhemat dulu Pak, karena yang saya lihat juga di kota kita ini sudah mulai kedatangan relawan-relawan bantuan gitu Pak, untuk siswa kayak makan gratis atau apapun gitu Pak. Nah mungkin yang saya coba ikutin, saya kayak makan gratis, saya ikut makan gratis gitu Pak. Itu sih Pak, kalau saya itu cuma bisa menjalankan kewajiban saya. Untuk setelahnya saya itu berharap semoga hal-hal baik terus datang Pak. Baik, bagus sekali Bapak. Berarti Bapak balik lagi ke Hasbul nih. Hasbul kalau dari Bapak sendiri, solusi dari Bapak, Hasbul itu yang akan Hasbul lakukan itu sudah benar. Tapi alangkah baiknya Hasbul jangan memikirkan seberapa banyaknya tugas Hasbul. Kalau tugas itu Hasbul kerjakan satu persatu bakal selesai. Untuk masalah telat atau enggak telatnya, kalau telat juga itu, kalau menurut Bapak sendiri tidak ada masalah sama sekali, karena nggak mungkin guru-guru Hasbul itu nggak mengerti kondisi Hasbul. Dan apalagi kita baru selesai menghadapi bencana yang besar waktu itu, banjir, dan Hasbul juga harus balik kampung. Dan jika gurunya bertanya kepada Hasbul, kenapa Hasbul ini,
Hasbul bisa jelasin kepada guru Hasbul, maaf ibu gini, Hasbul kemarin itu pulang ke kampung gitu Hasbul. Jadi mending Hasbul kerjakan sedikit demi sedikit waktu telat daripada tidak Hasbul kerjakan sama sekali. Sekarang bapak balik kepada Abai. Abai, yang akan Abai lakukan itu sudah benar sekali Abai. Di posisi seperti Abai sekarang emang sudah seharusnya kita menghemat, dan juga Abai juga bisa tuh menghubungi saudara-saudara kerabat-kerabat Abai yang ada di tempat kita sekarang di Banda Aceh, atau siapapun yang bisa dihubungi untuk membantu ekonomi Abai di sini untuk sementara, selagi orang tua belum bisa dihubungi Abai. Untuk yang lain sudah bagus, karena sekarang sudah banyak ya orang membuat makan gratis, dapur gratis untuk mahasiswa, untuk siswa, dan untuk masyarakat yang keluarganya terdampak di sana. Baik, bagus solusi dari Bapak. Untuk Nafa itu bisa belajar saja Nafa, dan kita cuma bisa berdoa dan berharap keluarga di sana baik-baik saja. Untuk ekonomi benar-benar seperti yang Nafa bilang, menghemat. Dan juga di Banda Aceh kita sekarang sudah ada transportasi aja, kita bisa naik itu secara gratis juga, menghemat bahan bakar kendaraan juga, makan seperti tadi kayak yang solusi dari Abai, bisa ke dapur gratis di masjid USK dimanapun, karena sudah banyak untuk masyarakat tuh, siswa, mahasiswa, untuk semua kalangan. Dan itu aja Dafa, jangan terlalu dipikirkan, fokus ke tujuan Dafa awalnya, sekolah di sini, belajar, tuntaskan tugas-tugas Dafa dan tanggung jawab Dafa di sini. Semoga keluarga Dafa baik-baik aja, keluarga Abah juga baik-baik aja, dan keluarga Hasbul baik-baik aja. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita sudahi kegiatan kita pada hari ini, Bapak harap anak-anak Bapak tolong bantu Bapak isi sebuah lembaran ini. Boleh anak-anak? Lembar apa itu, Pak? Ini lembar kepuasan kalian. Jadi Bapak minta untuk kalian isi, boleh ya? Silakan. Baik, terima kasih anak-anak Bapak. Boleh Bapak ambil kertasnya? Oke, terima kasih ya. Baik, anak-anak Bapak semuanya, kita sudahi kegiatan kita hari ini. Terima kasih anak-anak Bapak semuanya sudah berpartisipasi aktif pada kegiatan kita hari ini. Apabila anak-anak Bapak ada keluhan, kita bisa jadwalkan lagi kegiatan seperti ini untuk waktu yang bakal kita tentukan lagi. Baik anak-anak semuanya, semoga dengan kegiatan kita hari ini anak-anak Bapak dapat melakukan solusi-solusi, dan semoga yang kita bahas hari ini, solusi-solusi, semoga dapat membantu anak-anak Bapak semuanya ke depannya. Baik, kita tutup kegiatan kita hari ini. Coba Hasbul pimpin doa tutup kegiatan kita hari ini. Baik, kita berdoa sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semuanya. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih Pak. oke.